Teman-teman, reformasi besar-besaran yang dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman mulai menyentuh wilayah yang sangat sensitif, yaitu minuman keras. Arab Saudi dikabarkan akan mengizinkan penjualan minuman ini di negaranya. Mereka akan memperkenalkan aturan baru yang merombak total kebijakan ketat pelarangan minum beralkohol di negara itu yang sudah berlaku sejak tahun 1952 atau sejak 74 tahun silam. Izin penjualan minuman ini dibatasi hanya untuk diplomat non-muslim. Toko penjualnya juga hanya akan diizinkan dibuka di kawasan kantor-kantor diplomatik di Riyadh. Kerangka aturan baru ini juga akan melawan perdagangan gelap barang-barang beralkohol yang seharusnya hanya bisa masuk lewat jalur diplomatik. Dalam pernyataan itu dijelaskan kebijakan ini akan terus memberikan dan memastikan bahwa semua diplomat di kedutaan non-muslim punya akses terhadap produk-produk ini dalam kuota tertentu. Selama ini, pemerintah Arab Saudi mengawasi sangat ketat minuman ini yang masuk ke negerinya. Minuman ini hanya bisa dimasukkan lewat jalur diplomatik oleh para diplomat asing non-muslim. Tapi, mengingat minuman ini dilarang dalam Islam, masalah ini masih sangat sensitif di negara yang menjadi lokasi keberadaan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Berdasarkan hukum Saudi, hukuman atas konsumsi atau kepemilikan minuman beralkohol dapat berupa denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang. Rumor soal akan diizinkannya penjualan minuman ini di kerajaan Arab Saudi sudah berembus sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika Pangeran Muhammad bin Salman memimpin reformasi sosial besar-besaran dan memperkenalkan visi 2030. Bagian dari kebijakan putra mahkota kerajaan Arab Saudi itu diantaranya mengizinkan dibukanya bioskop, juga penyelenggaraan konser musik dengan penonton laki-laki dan perempuan yang berbaur menjadi satu. Dalam Islam, khamr atau minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena bisa memabukkan, minuman ini dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah. Nah, berikut ini adalah 9 fakta tentang diizinkannya minuman ini di Arab Saudi. Untuk lebih memperluas kebijakan liberalisasi sosial, sebuah kerajaan yang sebelumnya sangat konservatif ini menjadi tempat bagi situs-situs Islam yang paling suci akan membuka toko minuman untuk pertama kalinya dalam lebih dari 70 tahun. Walaupun hanya bisa diakses oleh diplomat non-muslim, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dengan tegas berusaha membuat negaranya menjadi tujuan populer untuk perjalanan dan bisnis. Toko minuman ini berada di sebelah sebuah supermarket di kawasan diplomatik Riyadh yang khusus menjual minuman keras, anggur, dan hanya 2 jenis bir. Konsumsi minuman ini dianggap sebagai perbuatan terlarang dalam Islam. Menurut AVP, aturan ketat berlaku untuk akses dan pembelian alkohol di toko tersebut. Akses ke toko hanya diperbolehkan bagi mereka yang terdaftar melalui aplikasi bernama aplikasi Diplo. Akan ada batasan kuota bulanan dalam pembelian minuman ini. Di bawah sistem kuota ini, orang-orang yang diizinkan mengakses toko hanya dapat membeli sampai 240 poin alkohol setiap bulannya. 1 liter minuman ini dihargai 6 poin, 1 liter anggur dihargai 3 poin, dan 1 liter bir dihargai 1 poin. Akses ke toko di kawasan diplomatik ini hanya terbuka bagi orang non-muslim. Orang-orang di bawah usia 21 tahun tidak diizinkan masuk ke dalam toko. Selain itu, pakaian yang sopan harus dipakai untuk masuk ke dalam toko. Mereka yang terdaftar melalui aplikasi Diplo untuk membeli minuman ini tidak diperbolehkan mengutus kerabat, pengemudi, asisten atau rekan kerja untuk membeli atas nama mereka. Menurut laporan dari kantor berita AVP, penggunaan ponsel tidak diizinkan di dalam toko minuman ini di Arab Saudi. Nah, itu dia fakta tentang diizinkannya minuman ini di Arab Saudi. Gimana menurut kamu?
Apakah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ini adalah sebuah kesalahan? Jawab di kolom komentar ya.